dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Memang kita sudah sering kali mendengarkan dan saya malam hari ini membagikan bagi kita semua. Filipi ini adalah yang dicatat oleh Rasul Paulus dan kita akan bacakannya. Amin. Mari kita sama-sama membaca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku, sama-sama kita katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa bagi dia hidup hanyalah untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan malam hari ini, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, sungguh sangat dalam pengertiannya, saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya adalah Kristus, artinya kehidupannya hanyalah untuk Kristus. Saya mau bertanya bagi kita semua, sudahkah hidupmu untuk Kristus? Ataukah kehidupan kita, hari-hari kita, selama kehidupan kita hanya kita lakukan untuk hal-hal yang sia-sia, bukan hal yang bermanfaat, bukan hal yang benar di hadapan Tuhan, bukan kehidupan yang hidup seperti Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita patut mencontoh Rasul Paulus. Kehidupannya hanya untuk Kristus. Kalau saudara katakan ya, jelas pastinya, karena Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan, seorang rasul. Saya mau katakan kepada kita semua, kalau Rasul Paulus seorang rasul, dia mengatakan demikian. Tetapi Rasul Paulus juga manusia biasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini menuntut untuk semua, karena dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa hidupnya adalah Kristus. Kita juga sebagai orang percaya bukan hanya seorang hamba Tuhan saja, tetapi untuk seluruh orang-orang percaya. Biarlah seluruh kehidupan kita hanya untuk Kristus. Bukan hal-hal untuk duniawi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa hal-hal duniawi itu hanya bersifat sementara. Hal-hal duniawi hanya sementara. Kalaupun engkau mendapatkan kesenangan di dunia ini, tetapi itu hanya sementara. Itu akan sia-sia. Orang terkaya sekalipun, yang memiliki uang banyak sekalipun, yang mampu keuangan kekayaannya itu untuk mencukupi beberapa keturunan, tetapi itu semua hanyalah hal yang tidak kekal. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dunia ini hanya sementara. Kehidupan manusia paling kencang, saudara yang kasih oleh Tuhan, 70-75 tahun. Bonus, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, patut kita ketahui bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Pastinya kalau kehidupan hanya sementara, berarti ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, sekarang saya mau sampaikan firman Tuhan, kita ketahui bahwa ada dua kehidupan yang akan berlanjut setelah kehidupan kita sekarang, yaitu hidup di sorga atau di neraka. Nah, penentuannya, saudara yang kasih oleh Tuhan, adalah ketika kita hidup di dunia ini. Ketika kita nanti mati, itu sudah menjadi kemana kita pergi. Apakah kita menjadi milik kewarganegaraan kerajaan sorga yang tinggal di sorga atau tidak? Ataukah kita memang hidup
tetapi hidup di neraka, disiksa. Saya mau sampaikan saudara yang kasih oleh Tuhan malam hari ini, di dunia ini adalah sebuah kesempatan kita untuk kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Seperti Rasul Paulus, hidup adalah Kristus. Artinya seluruh kehidupannya hanya untuk Kristus. Hari-harinya, tingkah lakunya, apa yang dia kerjakan, semua dilakukannya untuk Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalaupun kita seorang pekerja, tetapi tetap ingat Tuhan. Tetap ingat Tuhan di dalam kehidupanmu. Tetap ingat firman Tuhan, tetap renungkan firman Tuhan. Tetap ingat kebaikan Tuhan, betapa besarnya cinta Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam Yohanes 13 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang saya mau sampaikan, saya berikan dua pilihan. Engkau mau hidup kekal di mana? Kalau engkau mau hidup kekal di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita harus hidup kita adalah hidup untuk Kristus. Amin. Nah, mengapa Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan? Jelas. Karena dia tahu seketika ia mati, maka ia akan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dia akan melihat Yesus Kristus dengan secara nyata. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus dengan yakin mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Artinya dia dengan yakin dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena hal-hal kehidupannya yang dilakukan hanya untuk Kristus. Sebagai jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, ini adalah suatu hal yang hidup kita hanya untuk Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita agar hidup kita hanya untuk Kristus. Renungkanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Ini adalah satu hal di mana kita hidup untuk Kristus. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan kehendaki yang harus dilakukan, semua tercatat dalam Alkitab ini, itu harus kita lakukan. Dan ketika kita melakukan ini adalah satu tanda bahwa hidup kita hanya untuk Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal-hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah hidup kita hanya untuk Kristus. Pada malam hari ini yang boleh saya bagikan bagi kita semua. Pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.